Baik, presentasi kasusnya deh. Iya dok, izin dok. Jadi pasien laki-laki usia 22 tahun datang dengan keluhan nyeri pada mata kanan, nyerinya disertai dengan bengkak dan penurunan visus dok. Jadi kalau dari kronologinya sih pasien lagi angkat beban, terus tiba-tiba kayak mata kanannya terkena bebannya gitu dok, terkena dumbbell katanya. Oke, terus kalau kayak gini kira-kira kena struktur mata yang mana? Lupa matanya dok. Atau mungkin kena korneanya dok? Dua-duanya bisa, tapi masa itu aja sih? Secara anatomis, dinding bola mata tersusun atas 3 lapisan utama. Lapisan terluar adalah tunica fibrosa yang terdiri dari kornea dan sklera. Lapisan tengah adalah tunica vasculosa atau uvea yang meliputi iris, corpus ciliar, dan koroid. Sementara itu, lapisan terdalam adalah tunica nervosa yang dikenal sebagai retina. Bola mata juga dapat dibagi menjadi segmen anterior dan segmen posterior. Segmen anterior mencakup kornea, bilik mata depan, iris, corpus ciliar, dan lensa. Sedangkan segmen posterior meliputi vitreous, retina, koroid, dan nervus opticus. Pada video ini, kita akan mempelajari anatomi mata secara sistematis, dimulai dari orbit dan struktur penunjang, kemudian segmen anterior, segmen posterior, hingga vaskularisasi dan inervasi bola mata. Yuk, mari kita dalami indera penting yang setiap hari kita gunakan ini. Oke, laporannya gimana deh? Izin dok, tadi waktu pemeriksaan gerak bola mata, pasiennya ada nyeri waktu matanya gerak ke atas. Tadi pasiennya juga menemukan ada double vision dok. Oh, oke. Terus kalau misalnya double vision atau diplopia itu bisa disebabkan karena apa ya kira-kira? Karena otot matanya ya, dok. Atau mungkin bisa kena di struktur di sekitar matanya dok, kayak orbital. Oke, mari kita review tentang aknexa mata lagi ya. Orbit adalah rongga tulang pada wajah yang menjadi tempat bola mata dan struktur pendukungnya. Orbit berbentuk seperti piramida segi 4 dengan bagian depan yang lebar dan bagian belakang yang menyempit menuju apeks orbita. Di dalam orbit terdapat bola mata, otot-otot ekstraokular, saraf, pembuluh darah, kelenjar lakrimal, jaringan lemak, serta jaringan ikat. Secara anatomi, orbit disusun oleh 7 tulang, yaitu pertama, os frontale yang membentuk bagian atap orbit, kedua, os sphenoidale, terutama bagian greater wing dan lesser wing yang berperan penting pada bagian posterior orbit. Ketiga, os zygomaticum yang membentuk dinding lateral orbit. Keempat, os maxilla yang membentuk sebagian besar dasar orbit. Kelima, os palatinum yang membentuk bagian kecil dari dasar orbit di posterior. Keenam, os ethmoidale yang membentuk dinding medial orbit. Dan ketujuh, os lacrimale yang juga membentuk dinding medial orbit dan berhubungan dengan sistem lakrimal. Selanjutnya, kita bahas apeks orbita. Apeks orbita adalah bagian paling posterior dari orbit atau ujung belakang rongga orbita. Bagian ini penting karena merupakan tempat masuk dan keluarnya struktur neurovaskular menuju bola mata dan jaringan sekitarnya. Di daerah apeks orbita terdapat beberapa lubang penting, yaitu canalis opticus, visura orbitalis superior, dan berdekatan dengan visura orbitalis inferior. Selanjutnya adalah visura orbitalis superior. Visura orbitalis superior merupakan celah yang berada di antara greater wing dan lesser wing os sphenoidale. Celah ini menghubungkan cavum cranii dengan orbita. Struktur yang melewati visura orbitalis superior cukup banyak, yaitu nervus oculomotorius atau nervus 3, nervus trochlearis atau nervus 4, nervus abducens atau nervus 6, serta cabang dari nervus trigeminus divisi ophthalmicus atau 51, yaitu nervus lacrimalis, frontalis, dan nasociliaris. Selain itu, juga terdapat vena ophthalmica superior. Secara klinis, visura orbitalis superior penting karena jika terjadi lesi di area ini, dapat muncul gangguan pergerakan bola mata, ptosis, diplopia, gangguan sensorik daerah dahi dan kelopak mata atas, serta gangguan refleks kornea. Selain bola mata dan orbit, terdapat juga struktur penunjang yang disebut adnexa oculi atau adnexa mata. Adnexa mata merupakan kumpulan struktur yang berfungsi untuk melindungi, melumasi, serta membantu fungsi normal bola mata. Struktur ini terdiri dari kelopak mata, konjungtiva, aparatus lakrimal, dan alis mata. Pertama, kita akan bahas mengenai kelopak mata atau palpebra.
Kelopak mata berfungsi untuk melindungi bola mata dari trauma, cahaya berlebihan, serta benda asing dari lingkungan. Selain itu, gerakan berkedip membantu menyebarkan lapisan air mata secara merata di permukaan kornea sehingga tetap lembab dan jernih. Secara anatomi, kelopak mata tersusun atas beberapa lapisan yaitu kulit, jaringan subkutan, otot orbicularis oculi, tarsus, dan konjungtiva palpebra. Di dalam tarsus terdapat kelenjar meibom yang menghasilkan lapisan lipid atau lapisan minyak pada air mata. Lapisan ini berfungsi untuk mengurangi penguapan air mata sehingga permukaan mata tidak mudah kering. Selanjutnya adalah konjungtiva. Konjungtiva merupakan membran mukosa transparan yang melapisi bagian dalam kelopak mata dan permukaan anterior sklera hingga batas kornea yang disebut limbus. Secara anatomis, konjungtiva dibagi menjadi 3 bagian, yaitu konjungtiva palpebra yang melapisi bagian dalam kelopak mata, konjungtiva fornix yang membentuk lipatan transisi, dan konjungtiva bulbi yang menutupi permukaan sklera. Konjungtiva berfungsi sebagai pelindung, menjaga kelembapan permukaan mata, serta berperan dalam pertahanan imun terhadap mikroorganisme. Berikutnya adalah aparatus lakrimal atau sistem air mata. Sistem lakrimal terdiri dari kelenjar lakrimal, punctum lacrimale, canaliculus lacrimalis, saccus lacrimalis, dan ductus nasolacrimalis. Kelenjar lakrimal terletak pada bagian superolateral orbita dan berfungsi untuk menghasilkan komponen utama air mata. Air mata yang diproduksi akan menyebar ke seluruh permukaan mata saat berkedip, kemudian mengalir menuju punctum lacrimale di sudut medial kelopak mata, kemudian akan masuk ke canaliculus, lalu ke saccus lacrimalis, dan akhirnya bermuara ke rongga hidung melalui ductus nasolacrimalis. Karena hubungan inilah, saat seseorang menangis, cairan air mata dapat mengalir ke hidung sehingga hidung menjadi berair. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai otot-otot yang menggerakkan bola mata serta persarafan yang berperan dalam fungsi penglihatan. Pergerakan bola mata dikendalikan oleh 6 otot ekstraokular yang terdiri dari 4 otot rectus dan 2 otot oblikus. 4 otot rectus yaitu rectus superior untuk elevasi, rectus inferior untuk depresi, rectus medialis untuk adduksi, dan rectus lateralis untuk abduksi. Keempat otot ini berasal dari suatu cincin tendon fibrosa yang disebut annulus of Zinn atau common tendinous ring yang terletak di apex orbita dan mengelilingi canalis opticus serta sebagian viscera orbitalis superior. Selain otot rectus, terdapat 2 otot oblikus yaitu oblikus superior untuk intorsi dan depresi, oblikus inferior untuk ekstorsi dan elevasi. Otot oblikus superior berasal dari tulang sphenoid dan melewati struktur seperti katrol yang disebut trochlea sebelum berinsersi pada bola mata. Sedangkan otot oblikus inferior berasal dari bagian anterior dasar dari orbita. Selain otot ekstraokuler, terdapat pula otot yang berperan dalam pergerakan kelopak mata, yaitu levator palpebrae superioris yang berfungsi mengangkat kelopak mata atas, serta orbicularis oculi yang berfungsi menutup kelopak mata. Selanjutnya, masing-masing otot tersebut dipersarafi oleh cranial nerve 3, 4, dan 6. Cranial nerve 3 atau nervus oculomotorius mempersarafi otot rectus superior, rectus inferior, rectus medialis, obliquus inferior, serta levator palpebrae superioris yang berfungsi mengangkat kelopak mata atas. Cranial nerve keempat atau nervus trochlearis mempersarafi otot obliquus superior. Cranial nerve 6 atau nervus abducens mempersarafi otot rectus lateralis yang berfungsi menggerakkan bola mata ke arah lateral. Untuk mempermudah mengingat persarafan otot ekstraokuler, digunakan mnemonik LR6, SO4, sisanya 3, yaitu lateral rectus dipersarafi cranial nerve 6, superior oblique dipersarafi cranial nerve 4, dan seluruh otot ekstraokuler lainnya dipersarafi cranial nerve 3. Selain itu, juga terdapat beberapa saraf kranial yang berhubungan dengan penglihatan kita, yaitu cranial nerve 2 atau nervus opticus berfungsi menghantarkan impuls penglihatan dari retina ke otak, cranial nerve 5 atau nervus trigeminus, terutama cabang ophthalmicus yang memberikan sensasi pada kornea, konjuktiva, dan kelopak mata. Cranial nerve 7 atau nervus facialis mempersarafi otot orbicularis oculi yang berfungsi menutup kelopak mata. Izin periksa ya, Pak. Siom. Aduh dok, ini kok konjuktivanya merah ya dok? Ada nyeri juga dok. Oh, oke. Jadi kalau kayak gitu, kemungkinan besar yang kena itu bukan struktur luar aja dari si pasien ini, bisa juga struktur dalam. Kalau kayak gitu kita harus evaluasi apa lagi deh?
Segmen anterior dong. Nah, betul. Jadi kita harus evaluasi segmen anterior. Kornea merupakan jaringan transparan avaskular yang berbentuk sekitar 1/6 bagian anterior dinding bola mata dan berperan sebagai media refraksi utama mata. Sekitar 2/3 kekuatan refraksi mata berasal dari kornea. Secara anatomis, diameter horizontal kornea pada orang dewasa sekitar 11,7 hingga 12 mm, sedangkan diameter vertikalnya sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 10,6 hingga 11 mm. Transparansi kornea dipertahankan oleh susunan kolagen stromal yang sangat teratur, tidak adanya pembuluh darah, serta fungsi pompa endotel yang menjaga keadaan relatif dehidrasi kornea. Berdasarkan konsep anatomi terkini, kornea terdiri atas 6 lapisan, yaitu epitel kornea, membran Bowman, stroma, lapisan 2, membran Descemet, dan endotel kornea. Selain sebagai media refraksi utama, kornea juga berfungsi sebagai pelindung struktur intraokular terhadap lingkungan eksternal. Sklera merupakan lapisan fibrosa berwarna putih yang membentuk sekitar 80% dinding luar bola mata. Jaringan ini tersusun atas serabut kolagen yang kuat sehingga berfungsi mempertahankan bentuk bola mata serta menjadi tempat perlekatan otot-otot ekstraokular. Di bagian anterior, sklera berlanjut menjadi kornea melalui suatu zona transisi yang disebut limbus. Limbus merupakan batas anatomis antara kornea yang transparan dan sklera yang opak, serta berperan penting sebagai lokasi sel punca atau stem cell dari epitel kornea yang berfungsi untuk meregenerasi permukaan kornea secara terus-menerus. Pada sudut yang dibentuk oleh kornea dan iris, atau yang dikenal sebagai anterior chamber angle, terdapat trabecular meshwork. Struktur ini berupa anyaman jaringan berpori yang berfungsi sebagai jalur utama drainase aqueous humor. Setelah melewati trabecular meshwork, aqueous humor akan masuk ke canal of Schlemm, yaitu saluran sirkular yang mengelilingi kornea. Dari sini, cairan dialirkan menuju vena episklera dan kembali ke sirkulasi sistemek. Jalur outflow ini sangat penting untuk menjaga tekanan intraokular tetap normal. Gangguan pada sistem drainase tersebut dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular yang berperan dalam terjadinya glaukoma. Iris adalah bagian dari uvea anterior yang berfungsi sebagai diafragma yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata melalui perubahan ukuran pupil. Iris pada mata kita memiliki dua otot utama. Pertama, musculus sphincter pupillae yang bekerja pada sistem parasimpatis untuk menyebabkan miosis. Kedua, musculus dilator pupillae yang bekerja pada sistem simpatis untuk menyebabkan midriasis. Selanjutnya pupil. Pupil adalah pembukaan di tengah iris yang menjadi indikator penting fungsi neurologis, terutama integritas dari nervus opticus dan juga nervus oculomotorius. Diameter pupil normal berkisar 2-4 mm pada cahaya terang dan 4-8 mm pada kondisi gelap dengan respons terhadap cahaya langsung dan konsensual yang diperiksa dalam pemeriksaan neurologis dasar. Kelainan pupil seperti anisokoria, pupil tidak reaktif, atau pupil pinpoint dapat mengarah pada kondisi serius seperti lesi batang otak, herniasi unkus, efek obat, ataupun gangguan pada saraf kranial yang ketiga. Selain itu, refleks pupil juga terlibat dalam refleks akomodasi bersama sistem visual kortikal dan midbrain. Selanjutnya, ciliary body. Ciliary body merupakan bagian uvea yang terdiri dari otot ciliaris dan juga processus ciliaris yang memiliki fungsi utama dalam akomodasi dan produksi dari aqueous humor. Otot ciliaris mengatur akomodasi dengan mengubah tegangan serabut zonula. Kontraksi dari otot ciliaris menyebabkan lensa menjadi lebih cembung untuk melihat dekat, sedangkan relaksasi dari otot ciliaris akan membuat lensa menjadi lebih datar untuk melihat jauh. Processus ciliaris menghasilkan aqueous humor yang mengalir dari kamera posterior ke kamera anterior, lalu keluar melalui trabecular meshwork dan canal Schlemm. Gangguan pada aliran ini dapat menyebabkan peningkatan tekanan intraokular yang berujung pada glaukoma, sudut terbuka maupun juga sudut tertutup. Terakhir, lensa. Lensa adalah struktur bikonveks transparan, avaskular, dan juga elastis yang berfungsi sebagai media refraksi utama bersama kornea untuk memfokuskan cahaya ke retina. Lensa digantung oleh zonular fibers yang berasal dari badan ciliaris, sehingga perubahan pada ciliary body langsung mempengaruhi bentuk lensa dalam proses akomodasi. Lensa bergantung pada aqueous humor untuk nutrisi,
karena tidak memiliki vaskularisasi apapun. Kemudian secara klinis, kelainan lensa yang sering dijumpai itu adalah katarak, yaitu kekeruhan lensa akibat adanya proses denaturasi protein yang menyebabkan penurunan visus progresif tanpa adanya rasa nyeri. Selain itu, pada usia lanjut, bisa terjadi juga penurunan elastisitas lensa yang menyebabkan presbiopia, yaitu penurunan akomodasi untuk melihat jarak dekat. Gimana Pak, penglihatannya masih kabur? Masih dok? Tapi korneanya kayaknya masih lumayan dok. Pupilnya juga masih oke sih dok. Terus kalau kayak gitu artinya masalahnya bukan belum tentu di depan kan, belum tentu di anterior. Iya dok. Nah kalau di pasien yang trauma, kita juga harus melihat keseluruhan dari kondisi matanya. Jadi kita harus lihat bagian posterior. Vitreous body atau badan kaca adalah gel bening yang mengisi ruang di antara lensa dan retina, menempati sekitar 2/3 dari volume bola mata. Meskipun tampak seperti gel padat, sekitar 98-99% dari vitreous ini sebenarnya terdiri dari air. Sisanya tersusun dari serat kolagen, terutama kolagen tipe 2, asam hyaluronat, elektrolit, protein, dan juga sejumlah kecil sel hyalucytes. Vitreous body memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mempertahankan bentuk bola mata, menjaga jalannya cahaya agar dapat mencapai retina dengan jernih, serta juga membantu meredam guncangan pada segmen posterior mata. Vitreous body berhubungan erat dengan retina melalui vitreoretinal interface, yaitu area kontak antara korteks vitreous posterior dan juga internal limiting membrane dari retina. Pelekatan vitreous yang paling kuat terdapat pada vitreous base pada sekitar ora serrata serta di sekitar papil saraf optik, makula, dan juga di sepanjang pembuluh darah retina. Seiring bertambahnya usia, vitreous dapat mengalami likuifaksi atau pencairan, sehingga dapat terlepas dari retina dan menyebabkan posterior vitreous detachment. Pada beberapa kasus, proses ini dapat menimbulkan traksi yang berujung pada robekan retina. Selanjutnya, kita akan membahas retina dan koroid. Retina adalah lapisan paling dalam dari bola mata yang berfungsi untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal saraf yang akan diteruskan ke otak sehingga kita dapat melihat. Retina ini tersusun dari 10 lapisan, mulai dari lapisan pigmen retina, lapisan fotoreseptor yang terdiri dari sel batang dan sel kerucut, hingga lapisan sel saraf yang membawa informasi visual ke otak. Bagian tengah retina terdapat makula, yaitu area yang digunakan untuk melihat objek tepat di depan kita dengan jelas, misalnya saat membaca ataupun saat mengenali wajah seseorang. Di pusat makula terdapat fovea, yaitu area dengan ketajaman penglihatan tertinggi karena memiliki konsentrasi sel kerucut paling banyak. Pada bagian tepi retina terdapat ora serrata, yaitu batas akhir dari retina sebelum berlanjut ke bagian mata lainnya. Selanjutnya, ada diskus opticus. Diskus opticus tempat berkumpulnya serabut saraf retina yang kemudian membentuk saraf optik menuju ke otak. Karena tidak memiliki sel penerima cahaya, area ini dikenal sebagai titik buta fisiologis. Di belakang retina terdapat koroid, yaitu lapisan yang kaya akan pembuluh darah. Koroid ini berfungsinya untuk menyuplai oksigen dan nutrisi, terutama ke lapisan luar retina yang sangat aktif bekerja menangkap cahaya. Setelah cahaya diubah menjadi sinyal listrik oleh retina, informasi visual mulai menempuh perjalanan menuju otak melalui jalur yang disebut visual pathway. Seluruh serabut saraf tersebut berkumpul pada suatu area di retina yang disebut optic disc atau papil saraf optik. Karena tidak terdapat fotoreseptor pada area ini, optic disc juga dikenal sebagai blind spot. Sebelum keluar dari bola mata, serabut saraf optik melewati lamina cribrosa, yaitu jaringan pada bagian belakang mata yang memiliki banyak lubang kecil sebagai tempat lewatnya serabut saraf. Struktur ini berfungsi sebagai penyangga bagi saraf optik saat meninggalkan bola mata. Setelah melewati lamina cribrosa, kumpulan serabut saraf ini membentuk nervus opticus atau saraf optik. Nervus opticus atau saraf cranialis kedua berfungsi membawa impuls visual dari retina menuju otak. Selanjutnya,
Nervus opticus kanan dan kiri bertemu di chiasma opticum. Pada titik ini, serabut dari retina nasal menyilang ke sisi berlawanan, sedangkan serabut dari retina temporal tetap berada di sisi yang sama. Mekanisme ini memungkinkan otak menggabungkan informasi dari kedua mata. Setelah melewati chiasma, serabut melanjutkan perjalanan sebagai tractus opticus. Jalur ini membawa informasi lapang pandang yang berlawanan menuju korteks visual otak. Oh, pertanyaan yang bagus deh. Jadi kan kita tadi udah belajar kalau misalnya di mata itu ada banyak struktur, terus strukturnya beda-beda dan beda fungsi. Artinya sistem perdarahan itu juga pasti beda. Oh, jadi pembuluh darahnya itu beda-beda di tiap bagian mata ya dong? Betul, jadi kita harus belajar lagi tentang sistem pendarahan dari si matanya, mulai dari arteri sama venanya. Arterial vascularization. Suplai darah utama mata berasal dari arteri ophthalmica yang merupakan cabang pertama dari arteri carotis interna setelah memasuki rongga kranium. Arteri ophthalmica memasuki orbita melalui kanalis opticus bersama nervus opticus dan kemudian bercabang untuk menyuplai berbagai struktur mata dan orbita. Dari arteri ophthalmica terdapat dua sistem utama yang memperdarahi mata. Yang pertama adalah arteri centralis retina. Arteri ini menembus lubung nervus opticus sekitar 1 cm di belakang bola mata, berjalan di dalam saraf dan memasuki mata di diskus opticus. Arteri ini menyuplai 6 lapisan dalam retina. Yang kedua adalah arteri ciliaris. Arteri ini dibagi menjadi arteri ciliaris posterior panjang, pendek, atau short dan long. Untuk short posterior ciliary arteries berjumlah 15-20 cabang. Arteri ini menyuplai koroid dan juga lapisan fotoreseptor dari retina. Yang kedua adalah long posterior ciliary arteries berjumlah 2 buah cabang yang menyuplai iris dan juga ciliary body. Di depan bagian mata, cabang-cabang arteri yang mengikuti otot ekstraokular membentuk arteri ciliaris anterior. Arteri ciliaris anterior kemudian bergabung dengan arteri ciliaris posterior panjang atau long, membentuk major arterial circle of iris, yang menjadi sumber vaskularisasi utama iris dan juga badan siliar. Drainase vena. Setelah digunakan oleh jaringan mata, darah vena akan dialirkan kembali melalui sistem vena mata. Darah dari retina dikumpulkan oleh vena centralis retina yang berjalan bersama arteri centralis retina di dalam nervus opticus dan bermuara ke vena ophthalmica superior. Sementara itu, sebagian besar darah vena dari orbita didrainase oleh vena ophthalmica superior dan vena ophthalmica inferior yang kemudian bermuara ke sinus cavernosus. Berikutnya untuk inervasi, jangan lupa selain suplai vaskular, fungsi mata juga dipengaruhi loh oleh sistem saraf otonom. Serabut parasimpatis berasal dari nukleus Edinger-Westphal di mesenfalon dan berjalan bersama nervus oculomotorius menuju ganglion ciliaris. Setelah bersinaps di ganglion ciliaris, serabut ini akan menginervasi musculus sphincter pupillae dan musculus ciliaris sehingga berperan dalam miosis dan akomodasi mata. Sebaliknya, serabut simpatis berasal dari ganglion cervical superior dan mencapai bola mata melalui nervi ciliaris longi. Serabut ini menginervasi musculus dilator pupillae sehingga menyebabkan midriasis. Nah, keseimbangan aktivitas sistem simpatis dan parasimpatis memungkinkan pengaturan ukuran pupil yang sesuai terhadap perubahan intensitas cahaya serta kebutuhan visual mata kita. Nah, dari kasus trauma pada pasien ini, kira-kira adik-adik belajar tentang apa aja? Kalau dari saya sendiri dok, saya jadi lebih ngerti sih kalau misalnya kalau satu keluhan mata itu nggak hanya berasal dari satu struktur mata saja. Betul. Sama ternyata gejala yang berbeda dari pasien itu bisa berasal dari tempat yang berbeda juga ya dok? Betul, jadi penting banget kita tahu tentang anatomi maupun fisiologi untuk kita lebih mengerti tentang patofisiologi dari mata. Saya bukannya diobatin malah dikasih lecture. Yang penting gratis kan?